Tahukah kamu dalam sebuah event lomba mengapa hadiah untuk sang juara dikenakan pajak? Tidak hanya itu, penghasilan pegawai, non-pegawai, uang pensiunan, bumi dan bangunan semuanya dikenakan pajak yang akan menjadi sumber dana bagi APBN. Nantinya anggaran ini akan disalurkan untuk sebanyak mungkin kemakmuran masyarakat, seperti subsidi KPR rumah hunian, subsidi BBM, beasiswa LPDP, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Angga Prayoga dari SMA ITA Raihan, Bandar Lampung. Tersurat dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia alinea keempat yang berbunyi Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Cukup jelas bahwa tujuan negara adalah berfokus pada sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyatnya melalui subsidi dan pembangunan. APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN meliputi 5 hal, yaitu APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam APBN, terdapat 3 komponen yang begitu penting dan dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan dari DPR. 3 komponen APBN tersebut yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Komponen pendapatan negara ini berasal dari adanya penerimaan baik dalam sektor perpajakan maupun di luar sektor perpajakan. Pada dasarnya pajak merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari dalam APBN, dikarenakan pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang banyak membantu pemerintahan dalam memajukan negara itu sendiri. Serta dalam sektor di luar perpajakan, pengenaannya termasuk dalam PNBP, pendapatan layanan umum, pendapatan sumber daya alam, dan pendapatan dari kekayaan negara. Komponen kedua, yaitu belanja negara ini dapat disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Di antaranya adalah adanya kebutuhan penyelenggaraan untuk negara, adanya resiko bencana alam, dan dampak krisis global yang tidak menentu terjadinya, adanya asumsi dasar yang diperlakukan dalam makroekonomi, adanya kebijakan dalam pembangunan, dan adanya kondisi kebijakan tertentu lainnya yang kemungkinan akan terjadi. Serta dalam komponen terakhir yaitu pembiayaan negara ini ditunjang oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah adanya asumsi dasar yang diperlakukan terhadap makroekonomi karena adanya kebijakan pembiayaan yang mungkin terjadi, serta kondisi atau kebijakan yang bisa kapan saja terjadi. Sebelum disahkan, APBN bernama Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. RAPBN ini selanjutnya dibahas bersama antara DPR dan perwakilan pemerintah. Rencana-rencana anggaran tersebut kemudian akan disusun kembali oleh Kementerian Keuangan yang berperan sebagai bendahara negara. Ini karena Kementerian Keuangan nantinya akan menyingkronkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan seperti pajak dan penerimaan non-pajak. Tujuan penyusunan APBN adalah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, agar peningkatan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Fungsi APBN berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN memiliki 6 fungsi. Pertama, fungsi sebagai otorisasi, artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan, maksudnya anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan,
yang berarti anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan terakhir, fungsi stabilisasi, yakni anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Secara garis besar, struktur APBN adalah pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran pembiayaan. APBN dinyatakan surplus apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah belanja. Adapun struktur APBN adalah dituangkan dalam suatu format yang disebut sebagai I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut sebagai postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN adalah sebagai berikut. Belanja negara, pembiayaan negara, pendapatan pajak, pendapatan negara, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penyusunan APBN. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai apa itu APBN, tujuan, fungsi, dan strukturnya. Bagaimanapun kehadiran APBN menjadi angin segar bagi tumbuh kembangnya suatu negara. Jadi, paham dong sekarang mengapa ada pajak di negara ini, dan mengapa pelayanan fasilitas umum kita bisa nikmati dengan harga yang begitu terjangkau. Benar, ini semua karena hadirnya APBN yang tepat sasaran dan tepat guna. Semoga negara kita Indonesia tercinta makin baik dalam penyaluran APBN. APBN melindungi rakyat, membangun negeri.